Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyatuhal asdiqa. Al-an ana uridu an azura ila makbarati Sunan Ampel fi madinati Surabaya. Ana azhabu ma'a asdiqa ma'a syahada. Halo teman-teman, saya melakukan perjalanan ke Sunan Ampel bersama teman-teman saya. Kami tiba di stasiun Malang pada pukul 6.00 dan kita menaiki kereta api Indonesia. Perjalanan kita kali ini memakan waktu kurang lebih 3 jam, yaitu pukul 6.12 sampai jam 9. Kampung Ampel Surabaya adalah sedikit kampung Arab di Indonesia yang sebagian besar masih dihuni penduduk asli dan kental dengan budaya moyangnya yang bermigrasi ke tanah Jawa sekitar ratusan tahun yang lalu. Di perjalanan kita kali ini, kita akan berkunjung dan menceritakan sepenggal sejarah yang ada di sekitar kawasan Masjid Sunan Ampel. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk simak video ini hingga selesai ya. Masjid Sunan Ampel ini berdiri sekitar tahun 1421 waktu itu karena Sunan Ampel sendiri dikasih lahan oleh Raja Majapahit saat itu untuk mendiami Ampel Denta bersama pengikutnya. Beliau datang ke sini dan mereka membangun Masjid Sunan Ampel ini. Awalnya tidak seperti ini. Awalnya lebih kecil dan yang kita lihat adalah hasil renovasi dari tahun 1870. Beliau membangun bersama santri dan sahabat-sahabatnya. Ayuhal asdiqoi, al-an ana fi makbarati Sunan Ampel di Surabaya. Di sini Sunan Ampel merupakan salah satu wali dari Wali Songo. Beliau lahir di Campa pada tahun 1440 Masehi dan wafat di Demak pada tahun 1480 Masehi. Beliau terkenal dengan kewaliannya dan beliau merupakan seorang putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang biasa kita kenal dengan Sunan Gresik. Kemudian beliau ini menyebarkan agama Islam di Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama sang adik yaitu Syekh Ali Murtado, Sayyid Ali Murtado. Dan kemudian beliau sebelum ke Jawa, beliau berlabuh di Palembang selama 3 tahun. Kemudian beliau pergi ke Gresik untuk mendatangi sang bibi yang menikah dengan Raja Majapahit yaitu Prabu Sri Kertawijaya. Ayatuhal asdiqa, hal ta'rif bahwa Sunan Ampel sendiri merupakan putra dari seorang wali dari Wali Songo yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan kemudian Sunan Ampel sendiri itu menikah dengan seorang putri dari Raja di Tuban. Dan beliau dikaruniai beberapa putra dan putri, antaranya yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Dan beliau berdua merupakan sunan dari Wali Songo. Kemudian untuk penyebaran agama Islam, Sunan Ampel sendiri menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan masjid. Seperti yang saat ini saya berada di Masjid Ampel, Masjid Agung Ampel, dan beliau ini mendirikan dulunya masjid ini tuh kecil, kemudian menjadi pusat dakwah, pusat penyebaran agama Islam, dan beliau memiliki beberapa santri dan mendirikan pondok pesantren. Beliau sangat merangkul masyarakat di sini. Tuh beliau juga membantu untuk mendirikan kerajaan Islam pertama yaitu Kerajaan Demak, dan beliau berperan aktif dalam pendirian kerajaan itu dengan beliau mengusulkan Raden Patah untuk menjadi raja pada saat itu. Dan Raden Patah ini merupakan muridnya Sunan Ampel. Nah, beliau juga mengajarkan
pada masyarakat dan para muridnya untuk dengan istilah moh limo. Moh limo ini apa aja sih? Moh limo itu adalah moh main, moh madat, moh madon, moh maling, moh ngombe. Dan kemudian saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama moh main. Beliau ini melarang untuk bermain judi. Kemudian untuk moh madon ini tidak bermain wanita. Kemudian moh ngombe tidak bermabuk-mabukan. Kemudian moh madat tidak mengkonsumsi narkotika dan juga merokok, dan moh maling tidak mencuri. Kemudian di sini banyak karomah yang terjadi, seperti terjadi pada dua murid beliau, yaitu Mbah Soleh dan Mbah Son Haji. Mbah Soleh merupakan seorang santri dari Sunan Ampel. Mbah Soleh memiliki 9 makam karena beliau waktu itu adalah yang paling rajin dalam membersihkan masjid ini, dan tidak ada satupun yang bisa serajin Mbah Soleh dan sebersih Mbah Soleh. Kemudian suatu ketika Mbah Soleh wafat. Setelah beliau wafat, masjid tidak seperti biasanya, terlihat kotor. Kemudian di suatu pagi hari, Sunan Ampel beliau berpikir, andaikan ada Mbah Soleh membersihkan masjid ini, pasti masjid akan bersih. Setelah itu beliau ngomong seperti itu. Kemudian sosok Mbah Soleh muncul berulang sampai ke 9 kali. Untuk murid yang kedua yang terkenal karomahnya beliau, yaitu Mbah Son Haji. Mbah Son Haji ini beliau adanya diutus Sunan Ampel untuk untuk mendirikan masjid ini dan untuk menentukan arah kiblat. Mana beliau sama masyarakat setempat di sini tidak dipercayai bahwa kiblatnya mengarah ke sana. Kemudian banyak orang yang menentang Mbah Son Haji ini karena beliau tidak percaya kalau kiblatnya itu menghadap ke sana. Tapi beliau berusaha untuk melubangi tempat pengimaman itu, kemudian menyuruh salah satu masyarakat setempat itu untuk melihat di lubang itu dan melihat bahwa itu menghadap Ka'bah. Dan itu merupakan karomah yang luar biasa. Dan Sunan Ampel pun merasa kagum kepada Mbah Son Haji ini. Dan masyarakat setempat mempercayai kekaromahannya Mbah Son Haji. Berikut ini adalah di belakang saya, itu terdapat makam Son Haji atau disebut dengan Mbah Bolong. Beliau merupakan murid dari Sunan Ampel yang mempunyai karomah yang sangat luar biasa, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Peziarah tidak hanya datang dari Jawa, tetapi banyak dari luar Pulau Jawa. Bahkan peziarah dari luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam juga banyak yang berkunjung ke makam Sunan Ampel. Peziarah yang datang ke kompleks pemakaman Sunan Ampel tidak lupa meminum air yang ada di gentong. Air tersebut diyakini bisa mengobati segala macam penyakit oleh masyarakat. Air itu sendiri diambil dari sumur peninggalan Sunan Ampel yang berada di dalam masjid. Selain itu, air Sunan Ampel juga diyakini bisa membuat wajah awet muda. Baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thanks for watching. Bye-bye. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام.